tanya yang di dalam Alkitab dengan Al-Quran beda. Apalagi Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen, Kristen menyembah Yesus, Israel tidak menyembah Yesus, Islam juga tidak menyembah Yesus. Tadi tidak sama Tuhannya orang Kristen dan orang Islam. Oke, silakan. Iya. Oke, saya jawab. Saya setuju sekali ya bahwa setuju antara yang disembah oleh orang Kristen dan dengan orang Islam itu sangat berbeda. Ya. Beda. Tetapi yang jelas ya, kan tadi Anda mengatakan Alkitab ya, bukan Injil ya. Ya. Jadi Bible. Bible ya. Bible itu adalah perjanjian Bible ya. Yang lama. Injil. Bible. Terserah Anda mau, ini kan pengertian Anda ya yang saya jelaskan bahwa Bible itu adalah perjanjian baru, berisi perjanjian baru dan perjanjian lama ya. Yang di sana dikatakan bahwa betul, yang disembah di sana adalah Sang Tuhan ya, Sang Tuhan ya, yang telah menyatakan diri, menampakkan diri dan mengatakan bahwa akulah Allah Allah Israel ya. Allah Israel itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub ya. Di sana nggak ada dikatakan Allahnya Ismail, Allahnya Kedar, Allahnya Nebayot, apalagi Allahnya Muhammad begitu. Ngerobot suaranya robot. Ya, suaranya ya. Robot. Jadi saya sangat setuju dikatakan bahwa apa yang disampaikan. Oke, ya silakan. Kalau saya tidak mempermasalahkan penyebutan itu. Jadi saya lebih berfokus pada pembuktian mana Tuhan yang benar itu saja. Apakah Tuhannya Islam atau Tuhannya Kristen. Nah itu kalau saya begitu saja, nggak peduli itu mau disebut Tuhannya Yakub, Tuhannya Ishak, nggak sampai ke situ. Tapi pembuktian saja. Apakah benar itu Tuhan yang menciptakan alam semesta yang disembah, yang ada di dalam Bible itu, begitu saja kalau saya. Nah terbukti setelah saya kaji terutama tentang kejadian itu ya, mengenai penciptaan, karena tidak mungkin Tuhan yang benar itu ceritanya salah. Kalau dia salah dalam bercerita tentang penciptaan, jelas itu Tuhan palsu, gitu saja. Nah di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 sampai ayat 5, di situ dijelaskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dari Kejadian 1 sampai 5 aja ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semua itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Di hari pertama dikatakan sudah ada terang di situ. Ya, tapi anehnya matahari diciptakan pada hari keempat. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari siang sebagai tanda waktu, bulan, dan tahun-tahun. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala, yakni benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala. Nah, di sini sangat jelas. Jadi pada kepanjangan itu baca. Halo. Saya nggak baca bang, hafal itu. Nggak ada baca-baca saya. Insya Allah saya paham Alkitab. Hafal ayat-ayat Alkitab. Ya. Jadi sangat jelas sekali di mana ayat di Kejadian pertama, di hari pertama sudah ada terang. Tapi terang mataharinya dibikin hari keempat. Panjang itu lebar. Gimana itu? Panjang lebar. Itu panjangan Anda ngobrolnya. Itu tadi Anda mengatakan ya bahwa Tuhan yang disembah oleh Islam dan Yahudi itu adalah sama. Betul Anda tadi mengatakan demikian? Tuhan pencipta alam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ingin saya tegaskan kepada Anda. Saya bertanya dulu. Robot suaranya nggak jelas. Saya bertanya. Sinyalnya ini tadi Anda Islam tanya. Nah, ayo lanjut. Oke. Dulu sinyalnya. Tadi Anda mengatakan bahwa ya Anda mengatakan sendiri ya di awal tadi Anda mengatakan bahwa Tuhannya Islam dan Tuhannya Yahudi ya.
itu sama. Tetapi barusan tadi Anda menyangkal bahwa ya yang berfirman di kejadian tadi itu adalah Tuhannya Yahudi. Nah ini berarti Anda tidak mendengarkan secara keseluruhan. Saya katakan Tuhannya Israel, Tuhannya Islam itu sama. Cuma yang ada di dalam Bible, Tuhan yang ada di dalam Bible itu beda. Gitu loh, dengar tadi, kan sudah ngomong begitu tadi. Beda. Makanya saya ingin membuktikan sekarang mana Tuhan yang sebenarnya. Anda terlalu panjang penjelasannya. Anda terlalu panjang penjelasannya. Anda ini mau diskusi atau gimana sih? Saya ingin membuktikan. Saya di sini mau diskusi, bukan mau dengar ceramah. Dengerin dulu. Saya mau diskusi, bukan dengar ceramah. Ingat ya. Oke, kamu dengar dulu sampai akhir. Ya, itu ceramah itu kalau nggak diberhenti bisa setengah jam Anda sendiri ngomong. Ini Anda yang nggak bisa diskusi. Oke, kita pakai timer. Bang, sebentar Bang, kita pakai timer. Bisa. Udah di mute, lanjut Bisa Sugi. Nah, saya ingin menjelaskan Tuhan yang benar itu Tuhannya orang Islam atau Tuhan yang ada di dalam Bible itu. Makanya saya tunjukkan bahwa penciptaan menurut Bible itu salah kaprah. Nah, kalau ceritanya saja sudah salah, maka itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhannya umat Islam. Karena apa yang diceritakan dalam Islam itu betul sesuai dengan ilmu pengetahuan. Begitu loh maksudnya, silakan lanjut. Oke, dibuka mute-nya. Ngomong, lanjut. Buka mute-nya, Bang. Tang, buka mute-nya, Tang. Dibuka mute-nya. Tang, dibuka mute-nya. Jangan di-mute, dibuka. Halo, ya, udah. Udah. Ya, sorry. Tadi Anda di awal Anda sudah mengatakan bahwa Tuhannya Islam dan Tuhannya Yahudi yang jelas di Perjanjian Lama, ya. Itu saya adalah sama. Ngomong di Perjanjian Lama, jangan salah. Coba diputar ya. Saya katakan Tuhannya Israel dan Tuhannya Islam sama, tapi Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya Islam tidak sama karena Kristen menyembah Yesus sedangkan Israel itu menyembah Tuhan Maha Esa Sang Pencipta. Nah sekarang saya buktikan apakah Tuhan yang di dalam Bible itu sama dengan yang ada di dalam Al-Quran. Gitu loh Bang. Paham? Yang tadi Anda baca ya, yang Anda tadi baca di Kejadian itu kitab dari mana? Itu kitabnya orang Kristen. Orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi nggak terjemahan, orang Bang. Yahudi, coba tanya penciptaannya sama nggak seperti yang Anda katakan tadi? Tidak terjemahan, Bang. Oke, saya panggil orang Yahudi ke sini ya sebentar ya. Silakan. Orang Yahudi siapa? Orang Yahudi itu salah kaprah dalam menerjemahkan itu. Gitu loh. Tadi Anda membacakan ya kitab Kejadian. Yang jelas itu adalah kitab Torah, ya. Entah Anda mau sejak ngomong kapan itu kitab masalah Torah itu bahasa Indonesia, Bang? Sejak kapan kitab Torah bahasa Indonesia? Sudahlah, nggak usah cari-cari alasan, ya. Sekarang kan sudah saya buktikan. Sekarang Anda bantah saja apakah ini. Anda bisa baca ini. Ini kitab Torah nih, bacalah. Anda bisa baca ini. Nah, itu Torah itu. Anda bisa baca ini. Coba silakan aja bacakan. Anda mengerti. Kalau Anda mengerti silakan bacakan. Ada orang dari katanya tadi mau manggil orang ini. Saya tidak membaca Torah. Saya tidak membahas Torah, Bang. Saya bahas kitab terjemahan Kristen. Biblos. Jadi jelas ya. Jadi jelas ya. Torah tadi. Jadi jelas yang tadi Anda baca itu ngambil dari yang dibaca ya. Ini nih, yang dibaca ini nih. Nih, itu yang saya baca tuh. Ini. Nah, kembali ke topik ini. Katanya Perjanjian Lama kitabnya orang Yahudi. Ini ada praktisi Yahudi di sini. Silakan Bro Ishak, benar nggak? Ini Akhi Ishak. Silakan. Benar nggak nih Perjanjian Lama kitabnya orang Yahudi ini? Perjanjian Lama bukan. Kalau kitab orang Israel itu Torah namanya. Coba si Ishak tolong bacakan tadi yang dibacakan dulu orang menjelaskan. Dengarin dulu orang. Dengarin dulu si menjelaskan, jangan dipotong. Kristologi yang tadi dan berapa tadi?
saya tahu dia tuh kadrun. Kata siapa dia bilang dia tuh orang Yahudi ya, dia Muslim. Jadi bohong kalau Anda mengatakan Anda itu orang Yahudi. Kita ya katakan. Kita tes suruh baca. Meragukan apa Iska ini. Oke. Sepertinya pendapat ini. Silakan Ibro Ishak, tolong beresit satu. Apa sih ada takut dia membuktikan kebenaran itu? Heran saya. Dalam permulaannya Elohim dia telah menciptakan langit dan bumi. Terus. Itu kan kamu yang tanya. Sampai penciptaan tadi sampai penciptaan sampai konteksnya Elohim itu ya. Konteksnya Elohim di situ itu adalah artinya bukan Tuhan, bukan God seperti diterjemahkan dalam begini Ishak ya. Tadi sorry. Tadi si Sugi Kristologi membacakan ya, Sugi Kristologi membacakan di kitab Kejadian 1 sampai berapa tadi? Ke 10 lah, sekitar ayat 10. Coba tolong bacakan. Oke. وَهَرَا سَعِيثَتَهُ وَضَاهُ وَحَشَعَ الْبَنَتَهُمْ وَرُوَ عَلَيْهِمْ رَحَفَتْ عَلْبَنَهَا مَايِمْ. Bumi dalam keadaan yang kosong dan kacau. Jangan diterjemahin. Terus وَجَامِرْ عَلَيْهِمْ يَهِئُرْ وَيَهِئُرْ. Next. وَجَرْ عَلَيْهِمْ أَثَارْ كِتَابٍ وَجَفْدَرْ عَلَيْهِمْ بِنْهَارْ وَبِنْهَا حَشَاخ وَيِكْرَ عَلَيْهِمْ لَأَرْ يَوْمَ لَحَشَكَرَ لَيْلَةً وَيِهِ عَرَمْ Stop dulu bro Ishak. Silakan, apa Anda bisa ngerti apa yang dibacakan? Sudah. Silakan. Ya. Jadi itu tadi yang Anda bacakan tadi ya. Yang Anda bacakan tadi ya. Anda bacakan. Bentar Bang saya maksudnya yang dibacakan tadi apa? Yang dibacakan tadi yang di kitab Kejadian ya, Kejadian 1 sampai 3 ya. Kalau Anda nggak mau membacakan sampai 5 tadi. Bukan cuma 3 sampai 5. Tadi sampai Anda mau ya kitab Kejadian nggak mau ngasih terjemahannya, makanya saya bacakan ya. Pada mulanya ya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Harusnya yang benar adalah dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bukan berbentuk. Jadi gimana nih? Ini gimana? Siapa ini? Bang, ada lugahon bang. Udah. Mana itu? Udah. Pusing ya dibaca. Nah, saya pusing. Anda baca kalau itu bukan Torah. Yang kalau kamu baca dari kitab Kristen itu bukan Torah, tetapi itu adalah kitab karangan Kristianos. Betul, itu yang saya katakan tadi bahwa kitab Kejadian bukan kitabnya Yahudi. Ini ada pengakuan sendiri dari Yesus. Tadi barusan itu Yitzhak ya. Ingat. Nggak usah ngeles ya. Tadi Yitzhak sudah mengatakan, tadi saya baru dengar nih perkataan misi Yitzhak, bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, intinya sama ya, yang jelas ya. Itu tadi ya. Dalam keadaan ditolak. Itu tadi kacau. Ditolak ya. Bukan tidak berbentuk. Ditolak. Kalau ya. Tidak berbentuk berarti ada media elemennya. Tidak berbentuk itu. Ini tidak berbentuk berarti tidak bisa melihat. Jelasin ini bro, tohu vevohu. Ya. Nggak ngerti deh mungkin. Tohu itu kosong, wohu itu kacau. Artinya elemennya itu berserakan di mana-mana. Tetapi bukan tidak ada bentuknya. Kalau tidak ada bentuknya itu kayak tayangan berarti. Yang baru Anda bacakan yang bumi katanya berbentuk kosong dan tidak berbentuk itu di ayat berapa? Kayak gitu aja saya tanya. Itu kan di ayat 2. Tapi di sekarang di kitab Kejadian 1 ya, di kitab Kejadian 1 ya, yang berbahasa Indonesia ya, di Perjanjian Lama yang berjudul Kejadian itu sama di ayat kedua. Bukan ayat ke-10, bukan ayat ke-15, ayat kedua sama. Kamu tahu nggak itu tadi dengan terjemahan kalian itu?
Itu tadi dibantah oleh Sugi Kristologi, katanya itu ngawur. Karena memang tidak valid. Pertama, penggunaan Allah dan Tuhannya itu keliru secara penempatan ya. Harusnya bukan Tuhan Allahmu atau ilahmu, tetapi Allah Tuhanmu. Itu kalau memang memakai terminologi Arab harusnya begitu aturannya. Terus kedua, tadi kalau bilangnya kamu menerjemahkan ruah alaihim, itu tidak boleh diterjemahkan roh Allah. Tidak boleh diterjemahkan begitu. Sebenarnya ini gampang ini. Ketemunya ini. Saya tanya dulu Anda bro. Kamu perkosa kalau kamu menerjemahkan roh Allah. Ya, ini pemerkosaan terhadap bahasa Ibrani klasik karena ruah alehim artinya angin dari alehim. Alehim di sini artinya kekuatan. Jadi angin yang berasal dari kekuatan. Sumbernya kekuatan. Oke, saya tanya Bro Ishak dulu. Di situ kalau Kejadian 1 di situ ada kata Allah, itu Allah Yesus apa bukan Bro Ishak? Bukan, karena manusia. Oke, baik. Oke, bukan Yesus. Bukan pria, bukan juga putra manusia gitu. Jadi sebentar saya tanya Don Rap ini. Don Rap, Allah di situ Yesus apa bukan Bro? Jelas bukan. Yang ini, yang tadi ini, yang siapa yang Kristen tadi ini? Oh, Kak Gron. Iya. Kirain kok nggak dikasih ngobrol tuh. Hah? Yang ngomong 5 orang ya. Kok nggak dikasih waktu. Iya. Iya. Ini apa sih ini? Ini siapa sih itu? Saya tahu. Di-mute dulu itu. Itu Mbak Wo, Di mute lah. Tunggu saya kick Mbak Wo. Di kick aja, di kick. Bro, bisa mengatakan Kejadian 1 ayat 1 itu bukan Yesus. Anda silakan jawab. Yesus apa bukan? Saya belum sampai ke sana. Nggak usah, biar perbedaannya. Biar terjawab. Saya debunya sama si ini ya, si Sugi ya, persamaan. Iya, saya ambil alih dulu, biar nggak dapat kusir. Di situ Yesus apa bukan? Kata Allah di situ Yesus apa bukan? Iya, Yesus yang telah Allah yang telah menjadi manusia, gitu ya. Berarti Yesus waktu itu belum Yesus, ada. Sebentar. Berarti Yesus yang menciptakan itu. Iya, betul. Ya. Oh, di situ perbedaannya. Silakan Ustaz Sugi. Jelas kan? Satu mengatakan Yesus, Yudaisme mengatakan bukan. Perbedaannya di situ. Silakan. Iya. Jadi betul yang saya katakan tadi. Pertama, kitab Kejadian bukan kitabnya Yahudi dan udah Chris Kristologi Sugi dengerin dulu. Saya ngomong, dengerin dulu. Jangan dibantah dulu. Aduh. Ini orang nggak mau diskusi ini kayak begini. Udahlah, kabar aja lah. Saya malas debat kayak gitu tuh. Anda mau debat apa sih? Dari tadi dengar tuh. Silakan Bang. Silakan. Ustaz Sugi jelaskan. Saya tadi mengatakan kitabnya Yahudi, kitabnya Kristen, kitab Kejadian itu bukan kitabnya Yahudi. Dibetulkan oleh saudara Ishak. Kemudian saya katakan juga Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen beda. Ya, tapi Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam sama. Dan benar juga menurut Ishak, karena Tuhannya Yahudi bukan Yesus, Tuhannya Islam bukan Yesus. Nah, di sini terjadi perbedaan. Maka saya katakan bahwa Tuhannya Kristen beda dengan Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen beda dengan Tuhannya Yahudi. Jelas? Jelas. Nah, setelah itu saya buktikan mana Tuhan yang benar menurut kitab masing-masing. Tadi saya tunjukkan bahwa di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 sampai ayat 5 terang sudah ada di hari pertama. Sementara mataharinya diciptakan pada hari keempat. Itu yang dipermasalahkan. Nah, sekarang Anda tinggal bantah saja. Kalau menurutmu benar, silahkan kasih alasan. Itu loh, nggak usah kemana-mana. Oke saja. Persoalan kedua Ustaz Sugi. Ya. Kalau Ishak mengatakan di situ Allah adalah Allah pencipta alam semesta. Kalau menurut dia Allah di situ adalah Yesus. Di sini titik masalahnya. Artinya Tuhannya berbeda. Lanjut. Betul.
Oke, Bang siapa? Bang Atang, silahkan dibuka mute-nya. Nggak usah main potong gitu loh, dipersilahkan baru kita ngomong. Silakan Bang Atang. Udah jelas banget kok Tuhannya berbeda kok. Dibuka Bang, mute-nya. Ngomong terus, gitu suruh ngomong diem. Dibuka mute-nya tuh. Oke. Timer. Ya, kasih timer 2 menit. Nggak ada ini. Dari tadi ngomong lu sendiri ngomong. Bro, kamu itu Tuhanmu udah berbeda. Yang menciptakan alam semesta di situ siapa? Bang Andi. Dulu dia mau pengen. Ya, oke, 5 menit. Lu lewat sedikit 2 kick. Awas. Cuma ya. Tadi awalnya si Sugi ngomong bahwa yang di kitab Kejadian yang saya bacakan tadi sopan susah sih lu. Udah biarin aja. Enggak sopan dikit. Sugi, bapak kayak apa saudara sama kayak kita kan nggak ambil ngomong nggak bilang si lu. Sopan lu bilang ke gua kagetin langsung nggak apa-apa, nggak ada. Pak Sugi itu Ustadz kami di sini. Kan Ustadz Sugi itu Ustadz kami di sini yang kami. Iya, tapi nggak usah panggil sih lu. Ini esensi apa mau panggil-panggilan nih? Ya udah Kristol gitu begini aja. Udah gini, sebentar Bang. Dia mau ini, tolong sopan sedikit diskusinya, bisa nggak ente? Perasaan dari tadi sopan, saya nggak ngomong yang kotor-kotor perasaannya. Bukan, si itu kasar nggak sih? Betul lu? Panggil orang si. Bahasa Inggrisnya pakai lanjut aja binatang, langsung ngomong kamu, langsung. Boleh. Nah, dah. Oke, Anda mengamak saya binatang ya. Tadi si Sugi mengatakan bahwa ya di kitab Kejadian tadi Sugi aja kenapa? Lu pakai si lu. Lu diam dulu, gua timerin dulu, lu diam. Boleh, silakan. Mulut lu. 5 menit lu. Menitan berhenti, ente berhenti ya. 2 menit aja, Pak. 2 menit aja, 2 menit enggak usah panjang. 2 menit jangan panjang, 2 menit. Panjangan enggak enak. 2 aja. 2 menit. Satu aja yang ngomong biar nggak tumpuk ini. Udah nanti dulu gua ini time. Saya ngomong sempurna itu. Yang dibahas nggak esensial sih, yang dibahas itu masalah ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu kan mainannya anak TK. Dan itu betul di dalam dokumen lektif dibahas semua berabad-abad, bermilenia-milenia. Lagian masa Yesus menciptakan alam semesta di situ berayak? Masuk akal kagak itu? Mungkin. Enggak bisa. Karena Hashem itu transenden, bukan imanen. Ya, jadi udahlah sekarang Akhi Yisa aja sama itu. Karena yang punya perkara ini justru Akhi Yisa dengan yang aku murtadin ini, karena dia di situ mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan. Oh tidak bisa kalau dikatakan Yesus yang menciptakan. Terus bagaimana dengan pernyataan di dalam surat Tashkhitun wa aslam wa khamtasal wa kholtamuna? Karena begini, kenapa saya alihkan ke saudara Yiska. Ini kitabnya apa yang kitab utama kami. Iya, katanya dirubah gitu loh. Udah ngambil maling kitab orang, dirubah pula yang menciptakan. Nah, ini saudara Yiska yang punya kepentingan gitu. Ya, jadi gini, kalau orang Kristen yang pakai lembaga Alkitab Indonesia yang menggunakan kosakata Allah di dalamnya, ingin menggunakan nama itu secara saya mau tanya sekarang. Saya mau tanya, Yitzhak itu Judaisme atau Islam? Itu aja. Aku non Muslim. Jadi aku adalah bagian daripada Israel. Sekarang mempelajari tradisi tua Israel Utara. Kemarinnya mempelajari Israel Selatan. Ternyata setelah aku tahu Israel itu punya bisa dibilang dua tradisi tertua di utara dan di selatan. Jadi aku belajar dua-duanya. Karena buat aku ilmu itu tidak boleh berhenti sampai di sini. Gitu. Jadi saya gini. Sekarang sorry bro ya.
Saya bertanya, itu temanya. Kan lupa potong-potong aja lu. Iya, temanya. Balik lagi ke tema. Temanya. Udah. Sabar. Nah, enggak dari tadi loh, bukannya gitu. Enggak akan saya kasih kesempatan bicara kamu. Udah, oke, saya kasih tema aja deh. Udah, diam, Dad. Oke. Diam dulu. Pak, saya kasih dulu. Ini niatnya udah baik. Satu, memakai nama Hadrun. Kedua, lagi dia tuh niatnya nggak baik lagi. Taruh ganti nama, tapi coba diteruskan tuh nama. Ini sama aja memancing provokasi. Orang ini niatnya udah gak baik ini. Coba diperhatikan namanya. Halo. Ini saya kapan ngomongnya? Gak usah halo. Nama asli Anda siapa? Kan namanya Pinat. Kan orang kayak begini. Kacau loh. Orang kayak begini perlu diteruskan. Namanya aja sudah mengandung provokatif ini. Yang tadi namanya Kadrun Network. Itu provokatif namanya itu. Keduanya lagi dia Kadrun Network. Saya suruh ganti namanya, memakai nama begitu. Si Kadrun, si penghujat ternyata. Bentar ya, boleh bentar. Nah, aku cuma ngasih tahu sama teman-teman, apakah kalian ini nggak merasa malu berdebat kayak begini? Apakah kalian imbang berdebat kayak orang begini? Ujung-ujungnya nanti dia menghujat, ujung-ujungnya nanti dia kabur. Nggak imbang. Nggak ada istilah kabur buat saya. Ya, kalau kamu nggak kabur, kamu harusnya tahu diri. Ternyata kamu nggak tahu diri di sini. Nggak tahu nama kamu itu mana? Loh, nama kamu itu kan sepertinya provokatif. Ya, jelas tadi di sini sudah saya screennya agar memakai nama yang bukan provokatif. Terus apa yang kamu ganti namamu itu? Hadrun itu nama, bukan singkatan ya. Iya, bagi saya itu provokatif di sini. Dan keduanya lagi setelah kamu berganti nama itu nama aku coba kamu kamu omongkan dengan jelas. Nama kamu siapa? Bukan kamu itu, coba kamu jelaskan itu. Kadrun baca. Aduh. Nama saya Kadrun. Nah, orang ini. Kadrun murtad belajar apa aja sih? Ya banyak, masa mau saya ceritain sih? Kalau mau ceritain panjang nih, kita mau debat apa mau cerita nih? Nggak bisa. Orang ini nggak jelas mas, nggak jelas. Saya kira nggak jelas orang ini, kita nggak tahu asal usulnya dari mana. Nanti kalau dia menghujat dengan seenaknya dia kabur di sini. Makanya itu kita harus perlukan datanya orang ini. Karena ini yang dibahas kan Torah. Saya kasih lihat aja Torah ya. Saya kasih lihat Torah dalam dua ortografi. Nah sekarang saya share screen ya. Terus. Ya terus. Halo, terus. Suaranya? Ini kayaknya suaranya hilang. Nah, saya ke-mute suaramu. Halo ya. Ini kayaknya terlalu video, tapi kamera nggak keluar, mendingan kameranya saya matiin ya. Jadi gini, kamu kan tadi bahas Torah. Kalau kamu bahas Torah, saya kasih kamu tampilan ini. Ini adalah Torah yang diterjemahkan oleh orang Yahudi. Kalau yang kedua, ini adalah terjemahan Shomeri atau Utara. Israel Utara memakainya ini. Kalau Israel Selatan memakainya ini, gitu. Nah, kalau memang merujuknya kepada Torah tentu bukan pakai Biblos, Bible atau Old Testament, bukan pakai itu, tapi pakainya ini. Ini adalah Torah, gitu. Ini adalah dua sumber PDF yang saya screenshot, gambarnya saya jadiin satu. Begitu juga dengan ini. Ini adalah satu gambar yang saya timpa dengan tulisan di bawahnya untuk kasih penjelasan. Nah, di sini ketika tertulis Boroshet Boro Eluem it Eshamem with Ores, itu fil ba'di khalaqal azaliyus samawati wal ard, ya. Terus di sini itu tadi barusan bahasa apa ya? Sorry itu tadi barusan Eluem itu wariyahul azali. Jadi itu tadi barusan Anda pakai bahasa apa ya? Torah. Uyo umer eluem wa qalallahu. Jadi kalau kita lihat dari Torah, inilah Torah. Kalau kamu pakai terjemahan Indonesia itu maaf sekali itu bukan Torah. Itu adalah terjemahan, tapi terjemahannya menyimpang. Boleh saya ngomong 1 menit? Boleh saya ngomong 1 menit? Silahkan kamu tanya.
jangan diputus dulu ya. Sebelum ini jangan dihela ya. Awalnya saya ingin berdebat tentang ketuhanan ya. Ketuhanan antara Tuhannya Islam dan Tuhannya Kristen, begitu ya. Tetapi Sugi tadi ya itu mengambil dari ayat Kejadian begitu. Dan artinya tadi yang di ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu sama. Ya seperti yang Anda bicarakan tadi. Tetapi faktanya tadi Sugi mengatakan debat sama gue deh. Debat sama gue 10 menit. Boleh. Ayo. Oke, baik. Kejadian 1 ayat 1. Siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta di situ? Anda lanjut aja sih, enggak usah banyak ngomong. Percaya sama siapa Anda? Percaya percaya Torah atau percaya saya Muslim. Yep. Ya, Kristus baik. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Yesus. Di mana ada Yesus jadi Tuhan? Silakan. Ayat berapa kau pakai? Di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Terserah lu. Perjanjian yang paling baru aja, yang paling baru. Terserah lu. Gak usah dipakai ayat ya. Pakai ayat lah, mau pakai ayat, nggak pakai ayat gimana? Aduh. Pakai ayat. Waktu nggak nih, Bang Andi? Nggak usah. Yang lain diam. Yang lain diam. Saya cuma 10 menit. Pakai ayat buruan. 10 menit waktu. Pakai ayat Yesus itu Tuhan. Buruan. 1, 2, 3, 4. Gua hitung nih. Di Injil. Ya, ini di Injil. Injil apa? Injil Yohanes 13 ayat 13. Ya. Oke, kamu memanggil aku guru dan Tuhan gitu? Ya. Oke, baik. Berarti Yesus selama hidup di dunia Tuhan, betul? Betul. Terus yang netek sama ibunya Tuhan, betul? Ya, betul. Kira-kira sebelah kiri apa sebelah kanan Tuhan netek yang paling banyak? Bagaimana caranya memisahkan? Bisa keduanya. Kenapa? Bisa keduanya. Yep. Apakah Bunda Maria tahu kalau dia menyusui Tuhan? Oh iya, tahu. Waktu menyusui Tuhan, apakah Bunda Maria sambil menyembah Tuhan yang sedang netek? Begini ya, jawab. Saya kasih tahu ya. Nggak usah begini, saya tanya. Bunda Maria, diam dulu. Bunda Maria menyusui Tuhan. Pertanyaan saya, apakah sambil menyusui Tuhan Bunda Maria menyembah Tuhan? Jawab. Iya, betul. Bagaimana cara Bunda Maria menyembah Tuhan yang sedang disusui? Ya dengan merawatnya dong, gimana sih? Karena dia sudah diberi diberi aman. Waktu Tuhan menetek sama ibunya, bagaimana cara manusia waktu itu menyembah Tuhan yang sedang netek? Itu baca di apa nih? Baca di mana? Baca di mana? Ya? Ayo, di mana? Saya pengen ada orang apa? Ayo. Ngomong kayak ini sih. Ayo. Kasih waktu buruan. Ya buruan. Iya. Udah berjalan nih 5 menit nih. Tinggal menit waktumu nih. Iya, ada orang ya dari suku yang diperintahkan oleh Herodes. Orang Majus. Nah, udah tahu kan? Jawabannya. Mereka datang beribu-ribu kilometer membantu yang netek, betul? Di sana ditulis dia datang dan menyembah. Menyembah Tuhan yang sedang netek, betul? Ya, betul. Terus bagaimana cara menyembah Tuhan yang sedang netek? Bagaimana caranya? Di sana ditulis menyembah. Orang tua nggak mau disembah, dia maunya netek, bagaimana? Kata siapa? Ya kata saya. Siapa? Hah? Orang lagi netek, bagaimana menyembah orang? Dalilnya mana? Tuhanmu lagi netek. Dalilnya mana? Iya ini. Tuhanmu lagi netek. Saya bertanya, Tuhanmu lagi netek. Bagaimana cara menyembah orang yang Tuhan yang sedang netek? Bagaimana caranya? Baca di ayat ya. Majus datang dan menyembah dia. Sudah. Caranya, cara menyembah Tuhan. Gini. Jadi orang Majusi itu melihat Maria.
naga di surga apa-apa. Ada yang Anda tadi mengatakan Anda tadi katanya Anda tidak menghujat masalah maju. Ingat Anda sendiri yang menghujat itu Anda memakan diri sendiri. Datang kamu harus klarifikasi itu loh. Jadi orang-orang Majusi itu datang beribu-ribu kilometer hanya ingin melihat tetenya bagaimana. Lu nggak ada pilihan di mampus lu. Kapan? Lu ngomongnya kapan ya? Saya ngomongnya kapan? Ya sekarang lu terangkan kepada saya. Lu bikin malu deh tadi bagaimana katanya cara orang tidak menghujat. Bagaimana? Tidak lu dengerin. Jadi tidak menghujat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya orang Majusi? Lu dengerin dulu. Yang menghujat siapa? Satu poin. Ya, satu poin Anda tadi. Bagaimana? Dengerin. Bagaimana caranya orang Majusi? Dengerin dulu. Ini rekam ya. Rekam ini justru ini rekam lucu ini. Ya. Bagaimana caranya orang Majus? Bagaimana caranya orang Majus menyembah Tuhan yang sedang netek? Ini kan Tuhanmu lagi netek nih sama ibunya. Tentu kan kelihatan tetek ibunya. Nah, bagaimana cara orang Majusi ini beribu-ribu kilometer tuh sampai di depan Tuhan mungkin netek kan Bunda Maria netek ini kelihatan tuh. Nah, bagaimana cara menyembahnya? Dijawab. Buka mute-nya. Malu lu. Tuhan netek disembah. Gimana caramu ini? Ayo, jawab. Jawab. Kitab yang menulis tulis ya di sana ya. Nah, jelas ya jawabannya. Iya, bagaimana cara? Ya, caranya gimana? Bersujud. Bersujud? Masa bersujud sambil nyusuin? Poin kedua, saya hitung ya, poin 2 nih ya. Anda katanya tadi tidak menghujat ya. Ingat ya, itu saya mengatakan Anda sendiri ya. Anda sendiri yang mengatakannya. Anda sendiri yang mengatakan. Tadi ada sendiri. Oke, silakan ya. Hujatnya di mana? Ini ya, poin. Hujatnya mana? Orang kamu yang ngakuin kok. Kamu yang menghujat Tuhan. Masa Tuhan netek sih? Kamu yang menghujat Tuhan. Di Matius dikatakan ya, orang Majus datang dengan menyembahnya dengan cara bersujud. Sudah. Oke, bersujud. Terus waktu Tuhanmu netek, siapa yang mengendalikan alam semesta? Yesus. Lah orang lagi netek kok. Gimana ceritanya? Poin ketiga, Anda menghujat 3 kali ya. Ini poin 3 kali ya. Ada bro, ayatnya ada. Ini 3 kali ya. Ya orang kamu sendiri yang ngomong. Islam yang rahmatan lil alamin ya. Ingat ya. Anda udah 3 kali bro, nih. Saya tanya kamu, Tuhanmu lagi netek sama ibunya, Tuhanmu lagi netek sama ibunya ini. Siapa yang mengendalikan alam semesta? Yesus, Tuhan itu sendiri. Ya, Oke, bagaimana cara Tuhanmu mengendalikan sedangkan dia netek? Bagaimana caranya? Ini Tuhan itu segalanya ya. Dia mau apapun bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tidak ditulis di sana. Tidak ditulis di sana. Tetapi Tuhan kan udah jelas. Ditulis. Poin keempat, Anda menghina sekali ya. Ingat. Anda menghina sekali. Ini kok menghina? Tetek itu bahasa Alkitabiah loh. Ini loh ayatnya. Gimana sih kamu ini? Dalilnya mana? Sekarang dalilnya mana? Ini di screen. Dalilnya mana? Ini di screen. Waduh. Lihat screen. Ini screen lihat. Baca. Iya, baca. Ini bahasa Alkitabiah loh, tetek ini. Anda mengatakan tadi itu di dalam Matius gitu ya, udah jelas ya. Di sana Anda sudah menjawab bahwa Yesus ya disembah ketika. Terus kemudian setelah dia nanti sorry saya tanya dulu nanti di channel apa ya? Channel apa nanti ya? Ya udah terserah. Banyak channel. Andi Slebes channel. Andi Slebes channel. Yang dari kesempatan kita masuk ke sana ya. Oke, baik. Oke, yang disalib Tuhan apa siapa? Tuhanmu disalib, betul? Tuhan. Iya, betul. Tuhan disalib. Iya. Yang terus yang mati siapa? Tuhan.
Buset, Tuhan mati. Oke, yang lain dong, jangan hormati aja. Dia kepercayaan begitu tuh. Pokoknya nete ada di kitab tadi di Lukas berapa tadi? Itu jelas di situ dikatakan nete. 11:27 Pak Jul ya. 7. Itu kalau mengatakan itu penghujatan, yang jadi pertanyaan saya itu di mana kita menghujat? Oh jelas itu yang dikatakan nete itu ada dan kamu juga mengiyakan gitu loh. Sekarang Anda mengatakan tadi bahwa di tete disembahnya kapan? Sekarang di dalil mana ya? Yesus nete disembah ketika nete. Coba mana dalilnya? Bukan pertanyaan, bukan penghujatan itu. Ini loh, itu bunyinya gini loh. Kalau bahasa sebentar Barisa. Kalau nggak menghujat, sebentar. Ya, namanya bertanya kalau menghujat itu Tuhanmu itu kok mati, kok dipertenteng itu namanya menghujat. Itu maaf. Menghujat berkali ya. Anda mengatakan itu menghujat. Anda nggak punya kapasitas sama sekali. Udah. Gitu. Punya. Ya, Oke. Itu penghujatannya di mana? Orang lain. Baik. Dia sendiri yang mengakui Tuhannya netek. Terus Tuhannya mati. Diperjelas sama Bang Handi. Nah, ketika Tuhannya netek, bagaimana bisa mengurus dunia, kan begitu? Kok bisa dikatakan menghujat? Gimana ceritanya gitu loh? Anda kan ketawa ketiwi. Anda ketawa ketiwi bukan? Ya, ketawa itu lumrah namanya manusia, masa menangis. Tadi saya ketawa yang namanya debat ya, yang namanya dialog ya. Itu tidak bukan penghinaan, bukan ketawa ketiwi. Saya dari tadi nggak ada ketawa ketiwi. Namanya orang itu kalau punya mulut ya ketawa. Ya bagi kami yang muslim juga Yahudi di sini ya ketawa. Tuhan netek itu tertawa bagi kami. Keimanan begitu. Nah kalau kamu itu merasa benar ya pertahankan kebenaranmu itu, jangan baper lah. Tuhan kami tertawa, kamu baper. Di situ ayat Lukas 1 itu Tuhan netek kok. Ya itu kita jadi tertawa. Gitu loh. Di depan ada Karel, Pak. Ada Karel. Ada yang lainnya dia. Silakan Mas Andi. Ya, lu pikir kita harus nangis gitu, lanjut ya. Artinya waktu disalib Tuhan mau mati gitu loh. Kan gitu. Berapa hari Tuhan mau mati, Bro? Bro, Tuhan mau mati berapa hari? Buka mute-nya, Bro. 3 hari. 3 hari mati. Waktu Tuhanmu mati 3 hari itu siapa yang mengatur alam semesta? Tuhan. Loh, kok Tuhan mati bisa ngatur alam semesta? Betul? Bisa dong. Ya, Tuhan itu mau apapun, dalam keadaan apapun dia maha kuasa ya. Maha segalanya, apapun yang bisa dilakukan, tinggal percayakan kok. Baik. Waktu Tuhan mati ini. Buat kesimpulan aja Mas Andi, berarti Tuhannya teman Kristen ini mati bisa mengatur alam semesta. Itu kita nggak menghujat gitu. Baik. Betul. Baik. Jadi Tuhan mati bisa mengendalikan alam semesta, kan begitu. Betul. Terus kemudian ya Tuhanmu dalam kuburan itu 3 hari 3 malam ngapain? Yang mengatur alam semesta. Dari dalam kuburan mengatur alam semesta, betul? Iya, betul. Iya. Nah, waktu orang mau menyembah Tuhanmu yang sedang mati gimana caranya? Ya dengan datang lah. Yang waktu itu ada yang mau menyembah nggak? Ada yang mau menyembah nggak? Jadi 3 hari ada penyembahan kepada Tuhan. Ya, jadi pada saat 3 hari mati itu tidak ada penyembahan. Ada. Jadi orang menyembah Tuhan mati, betul? Iya, betul. Oke. Sadar nggak orang-orang itu menyembah Tuhan mati waktu itu kira-kira? Oh jelas sadar. Ketika Yesus mati, ya dikatakan, iya betul bahwa orang ini adalah Tuhan. Ya ingat ya, waktu pas diturunkan di salib, dia mengatakan dia Tuhan. Tuhan. Yep. Yang membunuh Tuhanmu juga tahu kalau yang dibunuh itu Tuhan. Oh iya. Tahu. Iya tahu. Jadi ibunya juga tahu. Ibunya terus ibunya kemana waktu Tuhanmu dibunuh? Loh kan ada itu datang waktu pas lagi disalib. Iya. Maaf Bro Atang. Terus kamu ini bercanda. Benar-benar Kristen. Iya betul. Jangan sampai bukan Kristen. Saya Kristen. Saya pengikut Kristus. Kau bersumpah dulu deh. Kalau kamu Kristen. Siapa tahu bukan Kristen. Oh, iya. Kristen beneran ya?
Baik, Mas Andi, sudah cukup ya? Oke, udah selesai. Udah cukup saya, udah cukup. Oke, udah di mute sendiri. Silakan Mas Mas Don ataupun Mas Ethan untuk speak up. Menanyakan sesuatu. Saya rasa udah jelas ya. Pengakuan imannya dia selucu dan seskonyol itu ya wajar saja. Dan saya lihat dia tidak punya kapabilitas buat berdebat sih. Jadi dia murtad itu ngapain aja gitu ya? Saya kapan kebagian ngomong ya? Iya, kamu itu murtad ngapain aja gitu loh kan? Saya kebagian ngomongnya kapan? Nih? Kan udah ngomong tadi kamu. Ya, mana? Saya baru ngomong dipotong. Kapan saya mau ngomong? Tadi itu ngomong panjang kali lebar itu saya diam doang. Kasih saya waktu 1 menit tanpa dipotong ya. Oke, silakan. Oke, ya. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, ya, maha kuasa, maha segalanya, ya. Dengan posisi apapun, ya, Tuhan dapat melakukan kehendaknya, ya. Tuhan berfirman di sana tertulis ya di kejadian, kejadian segala macam ya. Jangan sebutkan dong. Jangan. Kan cuma 1 menit nih, ya. Jadi apapun keadaan Tuhan, ya, ketika Yesus tidur waktu pas lagi sebelum angin badai reda, ya, itu Tuhan tetap melakukan kehendaknya begitu. Karena Tuhan adalah maha kuasa, maha segalanya, ya, tidak terbatas oleh apapun kegiatannya. Ketika Tuhan itu sudah beristirahat, ya, beristirahat dalam penciptaan, dia tetap mengontrol apa yang ada di dalam isinya, di dalam alam semesta ini, begitu ya. Jadi, ya, jika Tuhan Anda dibatasi oleh sesuatu yang sesuatu yang bisa dimasuk dalam akal manusia, ya itu berarti Tuhanmu tidak maha kuasa, tidak maha segalanya, ya begitu. Apalagi Tuhan nggak punya anak kan begitu. Ngeluh tidak punya anak karena nggak punya istri, itu udah jelas Tuhan. Yang jelas nggak jelas itu kan itu. Kalau jangan dulu Mas Andi. Kan tadi udah ada pengakuan bahwa Tuhan kamu. Biarkan dulu Mas Don, biarkan dulu Mas Don, biarkan. Yang maha kuasa itu biarkan dulu Mas Don, biarkan. Ingat rumus, semakin dia berbicara banyak, semakin terlihat semuanya. Boleh ya. Takut lupa. Jangan dipotong ya. Kalau saya ngomong jangan potong. Dikit aja sebelum kejauhan. Nanti dulu. Biarkan aja. Saya kasih waktu. Biar kita di sini ya. 5 menit biarin aja, Bang. Biarin aja. Okay. Ya. Kalau nggak tahan di mute aja itu mic-nya. Nah, kalau nggak tahan di mute ya. Jadi gini ya. Tuhan adalah suatu sosok ya, sesuatu sosok yang sangat maha kuasa, sangat maha segalanya, ya. Sangat maha, ya. Memiliki begitu ya. Jadi apapun yang dia lakukan, ya, mau dia lagi istirahat, mau dia lagi tidur, ya, mau dia lagi cukur jenggot, apa segala macam, Tuhan memiliki kuasa sepenuhnya dalam mengontrol alam semesta ini, begitu ya. Jika ada Tuhan yang mengatakan bahwa, ya, saya maha kuasa, tapi saya nggak punya anak, ya, karena nggak punya istri, gimana Tuhan yang maha kuasa? Mau maha kuasa, orang punya anak aja harus punya istri, kan begitu, betul? Ya, tidak maha melihat, tidak kelihatan, tidak segala macam, nggak ada, ya. Tuhan itu bisa apapun yang dia kehendaki. Dia mau terlihat bisa, ya, walaupun hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihannya saja begitu, ya. Begitu. Jadi jangan dibandingkan, ya, tadi yang si Sugi katakan tadi ya, mengatakan bahwa, ya, Tuhan Kristen, Tuhan Islam, apa Tuhan Yahudi sama, beda jauh. Oke, udah, untuk sementara itu dulu. Udah. Baik, terima kasih. Tanggapi? Silakan. Oke, saya tertarik dengan pernyataannya bahwa Tuhannya Islam tidak punya anak karena tidak beristri. Berarti kalau Tuhan punya anak, berarti Tuhanmu kawin dengan Maria dong, sehingga punya anak, begitu maksudnya. Silakan jawab. Oke, ya. Tuhan tidak perlu kawin, ya, tidak perlu beristri, hanya untuk punya anak, ya. Ya. Oke. Jadi saya ikuti argumen Anda. Argumen Anda yang mengatakan Tuhan Islam tidak punya anak karena tidak punya istri. Nah, ketika Tuhanmu punya anak, berarti Tuhanmu kawin dengan Maria dong. Oh, tidak. Ya, Tuhan itu maha kuasa, punya anak. Itu tadi maha kuasa, ya, maha kuasa, maha segalanya, ya. Jadi anak apa di situ? Fayakun dia punya anak. Kenapa harus pusing? Udah, pertanyaannya dari saya dulu aja, mohon maaf. Oke, silakan.
Tuhan Maha Kuasa, Maha segalanya dalam kondisi apapun. Faktanya Yesus itu pernah kelaparan datangi pohon ara. Dia sampai nggak tahu tuh kalau dia Maha Kuasa, musimnya pohon ara aja sampai nggak tahu. Nah ini saya bicara dalil ya, menghujat nih. Ya kan? Itu Maha Kuasanya aja udah batal, bro. Ya kan? Mengakui nggak Yesus itu pernah lapar? Lapar itu kondisi lemah atau kondisi kuat? Ente lapar nih, itu kondisi perlu makan atau nggak perlu makan? Berarti ada satu kebergantungan. Yang namanya Tuhan itu nggak bergantung kepada apapun. Nah, faktanya Tuhan kamu yang disebut Maha Kuasa itu jelas-jelas pernah lapar, pernah tidak tahu musim pohon ara berbuah, dan dia malah uring-uringan mengutuk gitu loh. Ya. Nah, coba dijelaskan. Itu dijawab? Ya, oke saya jawab ya. Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha segalanya, ya. Dia mengetahui apapun, ya, melakukan apapun kehendaknya, ya, dengan keadaan apapun, begitu ya. Jika Tuhan, ya, dibatasi oleh pikiran manusia itu, ya, seperti anda tadi barusan, Tuhan nete apa segala macam, nggak bisa berpuasa, ya, ketika mengutuk pohon ara, dia nggak bisa. Namanya Tuhan melakukan apa saja yang dikehendaki, yang dia mau, ya. Kun fayakun, maka terjadilah. Begitu. Itu namanya Tuhan. Fayakun kan bahasa Islam, bukan bahasa Kristen. Ya makanya saya kan ngomongnya sama orang Islam. Gimana sih? Ya beda, bro. Konsepnya saya ngomongnya sama orang Yahudi kan nggak ngerti. Halo. Ya, tolong dijawab dulu, kemahakuasaan Tuhan kamu itu ketika dia lapar, itu korelasinya gimana? Enggak masuk logika saya itu. Enggak logis. Kan tadi udah saya bilang, itu Maha Kuasa. Apapun yang dia lakukan, ya, terjadilah begitu. Enggak, analogi paling dekat aja. Kita sebagai manusia nih, bukan Tuhan nih, lapar itu lemah apa kuat itu? Analoginya ya bahwa Tuhan itu adalah unlimited. No. Ya? Kejauhan. Pertanyaan saya untuk kamu aja dulu, yang saya husnudzon dulu aja, kamu tuh akalnya sehat. Ketika kamu lapar sebagai manusia, kamu tuh kondisinya itu lemah membutuhkan sesuatu atau Maha Kuasa? Maha Kuasa. Maha Kuasa. Yup. Buktinya dia dikutuk dari habis mengutuk pohon ara, dia nggak mati kok. Dia nggak mati kelaparan. Kamu nggak mengaku Tuhan? Apanya? Yesus lapar, kamu lapar. Kamu tadi bilang lapar juga Maha Kuasa. Udah kamu jadi Tuhan aja. Kan karena saya tidak mengakui Tuhan. Yesus mengatakan akulah Tuhan dan Guru dan Tuhan. Yesus itu Maha Kuasanya di mana sampai ada Tuhan berkondisi lapar. Tapi lapar aja Maha Kuasa. Ya itu kan udah bertentangan, bro. Jangankan lapar, dia mati pun masih Maha Kuasa, ya. Masih mengontrol bumi dan segala isinya. Enggak, dia enggak ngontrol. Dia malah teriak-teriak itu di palang salib itu. Coba dibaca lebih komplit, coba. Kalau kamu mengakui Tuhan sejati kamu itu Yesus. Dia berteriak Tuhannya. Mana Tuhannya? Kenapa dia meninggalkan dia? Mana Tuhan? Itu Eloi lama sabachthani itu artinya apa itu? Itu Bapak itu ngomongnya Bapak bukan Tuhan. Iya, Bapak itu siapa itu Bapak? Apa ya bapaknya lah gimana sih? Ya itu Tuhan siapa gitu loh. Gue juga punya bapak masalahnya. Siapa bapak bro? Bapak gue berhubung gue lahir dari manusia. Bapak gue manusia. Nah, kalau pater baru bapak-bapak. Eli maksudnya bapak-bapak. Saya sudah jawab ya. Kan dalam keadaan apapun itu adalah Maha Kuasa. Buktinya semua yang ada. Gini aja. Definisi Maha Kuasa itu coba terangkan seterang-terangnya coba. Enggak berarti Tuhan kamu incest dong. Maksudnya incest apa? Enggak lucu. Bunda Maria itu kan bundanya Allah kan? Yep. Ya, putrinya Theos juga kan? Bukan. Loh kok bukan? Itu iman Katolik loh. Maksudnya bundanya Theos mah? Itu bunda Allah sama Theos tidak Allah ya bukan Allah nih. Allah sama Theos itu beda ya. Theos itu Tuhan.
Ya, bukan Allah. Gimana? 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 Tuhan sama Allah itu beda. Ngerti nggak? Ya, Allah itu banyak. Ya. Yang paling kasihan di dalam original teksnya itu kan tertulis Theos, jadi mengatakan Theos. Makanya saya arahkan ke kamu bahwa Maria berarti itu Anda salah. dari Theos, ya kan? Berarti Anda mengartikan salah kalau itu Allah. Maria itu bunda dari Theos, benar atau tidak? Itu baca kitab aja berantakan. Dia itu klaim sama dalil beda, bro. Anda mengatakan Yesus Tuhan Yesus itu maha kuasa. Ada jelas-jelas ayat dia tidak bisa berkehendak melainkan kehendak Bapaknya. Bapaknya itu siapa ya? Karena dituliskan bahwa aku telah diberikan segala kuasa. Segala kuasa. Aku telah diberikan segala kuasa. Nah, hak sih kalau itu. Berarti Tuhan kamu tuh kadang-kadang salah. Gimana sih? Maksudnya gimana ya? Benar kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Karena mau mikir aja. Nah, di batas pemikiran. Tuhan maha diberi segala kuasa lah, memiliki kekuasaan untuk buah ara aja nggak tahu musimnya, disalib aja nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mengaku sendiri bahwa segala perkataan perbuatan itu bukan berdasarkan kehendak. Katanya, gue kejar analogi logis asumsi Anda sebetulnya bahwa segala maha berkehendak. Nah itu ada adanya bahwa Yesus itu tidak pernah tidak maha berkehendak. Mau dijawab? Anda itu terlalu banyak ini keterangan muter-muternya ya. Itu udah jelas. Mau dijawab ini mau dijawab. Pernah Kristen masalahnya. Itu berantakan kepalan ayatnya gitu. Gini, saya izin masuk, saya kasih ayat. Nah, kalau Tuhan Maha Kuasa tidak mungkin Tuhan ketakutan. Ya. Nah, Tuhan ketakutan ini tidak mungkin. Nah, ini saya kasih ayat aja. Mungkin bro yang aku murtadin bisa memahami ayat ini dengan akal. Masa Tuhan ketakutan? Nah, ini di dalam Lukas 22 ayat 43 dan 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Jadi malaikat memberikan kekuatan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya. Nah, yang saya tanya sama bro, pantas nggak Tuhan dibikin ketakutan sama malaikat? Lalu pertanyaan kedua, siapa nama malaikat yang berani membuat Tuhan ketakutan? Ini Lukas 22 ayat 43 sama 44 itu. Ya, silakan jawab. Tuhan itu maha kuasa satu ya, dibilangin tadi ya. Tetap aja maha kuasa. Jawabannya harus ada relevansinya sama pertanyaan. Jawabannya dogmatis tapi nggak ada dalilnya ya. Banyak, dalilnya banyak. Ya. Aku telah diberikan segala kuasa. Itu kan ini bro. Klaim. Bro, fokus ayat ini sebentar, sebentar. Saya sedikit. Kadang-kadang salah berarti. Gak usah diikutin lah kayak gitu mak. Ya, kita fokus ayat ini saja bro, jangan kemana-mana. Nah, kalau kita bicara tentang maha kuasa, tidak mungkin seorang yang kuasa, yang dengan segala keabsolutannya ini ketakutan, gak mungkin itu, tidak masuk di akal. Nah, ternyata di dalam Lukas 22, malaikat yang ternyata ciptaannya Tuhan ini memberi ketakutan kepada Tuhan. Nah, yang pertama, bisa nggak orang maha kuasa ini ketakutan? Yang pertama. Lalu yang kedua, siapa nama malaikat yang berani-beraninya membuat Tuhan ketakutan? Siapa bro? Silakan. Tuhan Maha Kuasa. Satu ya. Poin satu ini udah nggak bisa diutik-utik. Jadi apapun yang dia lakukan, ya, baik mau takut, dia mau keadaan apapun, dia Maha Kuasa. Satu, ya, unlimited, ya, dan sang ultimate, ya. Apapun yang dia kehendaki, ya, itu maka terjadilah. Bisa gitu. Anda menjawab yang masuk akal gitu loh. Ini jawaban Anda ambigu, aduh. Sekarang gini. Bro, yang namanya maha begini binatang. Bagaimana mungkin orang yang dalam keadaan tidur tapi dia juga dalam keadaan lari? Bagaimana mungkin orang yang dalam keadaan lemah dia juga dalam keadaan kuat? Itu gimana? Masuk akalnya di mana gitu loh? Mau saya jawab? Kan Tuhan kata. Yang masuk akal, jawaban yang masuk akal, jangan asal jawab kayak anak kecil lah. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Apapun yang dia lakukan adalah apakah dalam keadaan Maha Kuasa dia maha lemah? Oh iya. Nih, satu pertanyaan nih ya. Jangan kan maha lemah, dia mati pun bisa.
Tuhanmu kan maha kuasa nih, kan? Betul nggak? Betul. Bisa nggak Tuhanmu jadi iblis? Oh bisa. Bisa. Berarti Tuhanmu iblis. Berarti iblis Tuhanmu. Bisa. Iya. Berarti iblis Tuhanmu. Oke, udah. Gini aja. Teman-teman baik yang di Zoom maupun di komen YouTube. Parah. Kita teruskan diskusi di sini, nggak ada ilmunya ya. Nggak ada ilmunya, nggak ada gunanya. Lebih baik. Parah. Saya mohon maaf ya untuk teman-teman kalau diteruskan jadi banyak berusaha ini. Jadi gimana? Oke, saya kasih waktu. Saya kasih waktu 2 menit ya. Nggak usah itu. Karena terus terang, kalau saya sebagai orang Kristen, saya akan malu itu ya dengan pendapat sesama Kristen kayak begini. Saya malu gitu ya dengan argumen. Ini bro ya. Saya kasih ini buat. Nggak usah, kamu nggak usah bicara. Closing statementnya juga. Semakin kamu berbicara. Begini Aki Jul. Sebentar. Semakin banyak berbicara, semakin kamu akan mempermalukan satu diri kamu sendiri, keduanya lagi mempermalukan saudara kamu seiman, ketiganya lagi mempermalukan agama kamu sendiri. Maka itu saya mencegah untuk kamu mempermalukan diri kamu sendiri, agamamu juga temanmu. Juga teman-teman yang lain, ya kita harus maklumi lah orang kayak begini, nggak ada keilmuannya, bijaknya kita akhiri ini. Ya nggak merasa bangga kok, kalaupun kita berdebat secara logika alkitabiah, kita katakanlah pakai ilmu-ilmu kayak gini, terus kita berargumen dengan benar, tetapi disangkal dengan kayak begitu. Kita kalaupun menang nggak kesuwur gitu loh. Menang orang kondang, kalah di sini-sini. Itu orang Jawa bilang begitu. Jadi sementara saya semua ini ya, jadi saya kira nggak elok kalau gitu. Lebih baik kita cari lawan diskusi yang ada kesinambungan ayat per ayat, dalil per dalil. Bagaimana? Begini Aki Jul. Maksudnya begini. Dengan pernyataan satu orang ini nanti menjadikan perspektif bahwa itulah ajaran Kristen ini yang berbahaya. Makanya diudahi aja lah. Tapi kalau saya kesempatan saya yakin teman kita ini tidak mewakili semuanya. Saya yakin itu. Masih banyak teman-teman Kristen yang lain yang berdiskusi dengan baik dengan Alkitabiah. Ya udah untuk siapa saya sulit untuk menyebutkan. Lebih baik kamu di situ kan ada ruang live. Kamu live terus keluar dari Zoom ini. Saya takut kamu mempermalukan diri kamu sendiri dan agamamu. Silakan Mas Andi. Beri saya kesempatan bahwa saya Hanis Lebes. Saya tidak ada maksud menghina kepada saudara-saudara Kristen. Saya hanya bertanya dan tidak pernah berpendapat. Sekali lagi, saya hanya bertanya, tidak pernah berpendapat. Ya, pertanyaan saya dijawab dengan pintas, tergantung kalian yang menilai. Sekali lagi, saya Handi tidak ada niat dan tidak ada fakta saya menghujat di sini. Makasih Banjul. Terima kasih. Aki Jul, bentar nih ada komen yang yang menurut saya enggak ya. Dia mengatakan yang salah orang Muslim sendiri, kenapa orang Kristen diajak ngomong katanya. Kami tidak ngojok ngomong dia yang nantang gitu loh. Setelah kita sanggupi kok seperti itu ilmunya, jadi saya pun jadi semangat akhirnya. Kirain betul. Jadi kirain lawan saya itu hebat gitu kan. Jadi gitu. Untuk komen yang ada di Salam Akal Sehat itu masuk di Zulfikar Official. Dia mau naik ke Zoom. Saya nggak bisa beri linknya di Zoom karena apa? Itu nanti akan bermasalah di link. Tapi dia berkeluar-keluar terus, hingga nggak tahu dia dapat link dari mana. Kalau kita pandang dari live komennya seolah-olah dia punya ilmu. Oke lah, kalau kita punya ilmu ya kita persilakan untuk masuk. Nah setelah kita masuk, ya kita lihat sendirilah bagaimana perdebatannya. Bukan berarti kita itu mencari lawan tanding yang lemah, bukan begitu. Tetapi dia sendiri yang menawarkan dirinya untuk diskusi di sini. Nah setelah tahu kapasitas dan kompetitifnya orang tersebut, saya putar untuk mengambil diskusi ini karena saudara kita ini, saudara Kristen ini yang bernama, nggak bisa nyebut namanya ini karena provokatif sekali namanya. Saya persilakan untuk meninggalkan Zoom ini, datang lagi ke sini, bawa tema, cari nomor telepon saya, nanti akan saya buat tema yang khusus bagi teman-teman yang mau berdiskusi secara Alkitabiah. Bisa dimengerti kan teman Kristen yang tadi? Saya nggak mau menyebutkan nama kamu. Silakan kamu untuk leave dari room ini ataupun Zoom ini.
jangan sampai kamu mempermalukan diri kamu sendiri. Ya, kalau kamu nggak bisa leave, akan saya bantu, tapi terus terang akan kick kamu di sini. Oke, teman-teman yang lain, kita akhiri ya, Mas Uki. Dan yang lain nggak ada manfaatnya, kita tambah dosa nanti ini. Iya betul. Tambah dosa nanti. Saya sapa dulu ini yang yang lagi menyaksikan channel saya. Saudaraku sekalian, saya kira itu saja yang disampaikan dalam kesempatan ini, karena lawannya pun tidak tidak berilmu. Kalau diteruskan nanti yang ada hanya ucap-ucapan saja, bahkan nanti dikira apa yang dia sampaikan itu dikira itu mewakili Kristen, itu yang kita takutkan, sehingga debat diputuskan sampai di sini saja. Itu saja yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita tutup ini. Untuk Ivan Villa yang ada di Zulfikar Official dan juga yang berada di Salam Akal Sehat, saya ucapkan terima kasih untuk selalu stay tune. Nanti kita akan adakan diskusi yang lebih menarik lagi. Kita akan berusaha mencari teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi secara Alkitabiah. Silakan hubungi saya, nomor saya ada di WA saya itu atau di channel saya. Silakan, nanti akan saya bagi linknya via WA. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.